Selamat pagi Bapak, saya atas nama Marsilayu Victor Krisilan dari kelas A semester 3 dengan NIM 1903030019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS Teori Sosiologi Modern. Pengertian virus. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisasi biologis. Virus bersifat parasit obligat. Hal tersebut disebabkan karena virus hanya dapat berreproduksi dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup, karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Biasanya virus mengandung sejumlah kecil asam nukleat, tetapi tidak kombinasi keduanya, yang diselubungi semacam bahan pelindung yang terdiri atas protein, lipid, glikoprotein atau kombinasi ketiganya. Genom virus akan diekspresikan menjadi baik protein yang digunakan untuk membuat bahan genetik maupun protein yang dibutuhkan dalam daur hidupnya. Biaya sejarah penemuan virus. Adolf Meyer pada tahun 1883 menyelidiki penyakit yang menyebabkan daun tembakau berbentuk-bentuk kuning. Ia berkesimpulan bahwa penyebabnya adalah organisme yang lebih kecil dari bakteri. Pada tahun 1893, Dmitri Ivanovsky, Rusia, melakukan penyelidikan yang sama dengan cara menyaring ekstrak dari tumbuhan tembakau yang terkena penyakit dengan cara menyaring ekstrak dari tembakau tersebut. Akan tetapi, begitu hasil saringan disuntikan ke pohon yang sehat, ternyata pohon tersebut terjangkit penyakit mosaik. Namun demikian, Ivanovsky tetap berkesimpulan bahwa organisme penyebab penyakit tersebut adalah bakteri patogen yang berukuran lebih kecil dari ukuran bakteri biasa dan menghasilkan racun. Pada tahun 1897, Beijering melakukan penyelidikan lebih lanjut pada daun tembakau. Ia berkesimpulan bahwa organisme penyebab penyakit tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri dan hanya berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup. Virus telah menginfeksi sejak zaman sebelum Masehi. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa penemuan yaitu laporan mengenai infeksi virus dalam Encyclopedia Memphis. Pada tahun 1880, Louis Pasteur dan Robert Koch menemukan suatu germ teori, yaitu bahwa mikroorganisme merupakan penyebab penyakit. Pada saat itu juga terkenal postulat Koch yang sangat terkenal hingga saat ini, yaitu agen penyakit harus ada di dalam setiap kasus penyakit. Agen harus bisa diisolasi dari inang dan bisa ditumbuhkan secara in vitro. Ketika kultur agen muri dinokulasikan ke dalam sel inang sehat yang kentang, maka ia bisa menimbulkan penyakit. Agen yang sama bisa diambil dan diisolasi kembali dari inang yang terinfeksi. Virus corona atau COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, pneumonia, respiratory syndrome atau MERS, dan severe acute respiratory syndrome SARS. Gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu, seperti demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona.
demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Penyebab virus corona atau COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Diagnosis virus corona. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi corona sebelum gejala muncul. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan berikut. Uji sampel darah, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak, rentgen dada untuk mengidentifikasi infrat atau cairan di paru-paru. Pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu merujuk penderita COVID untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman untuk sesuai kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius berikut ini: pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, akute kardiak injury. Pencegah virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor yang menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu hindari perpergian ke tempat-tempat umum yang ramai, gunakan masker, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Pengendalian. Penderita dirawat dengan terapi support seperti terapi cairan, pemberian oksigen, dan terapi organ vital lain yang terdampak. Imunitas. Penelitian tentang imunitas pasca infeksi dilakukan pada 4 orang penderita COVID-19. Pertama kali terdiagnosis, 3 diantaranya menunjukkan gejala batuk dan demam, yang seorang lagi tidak bergejala. Hasil pemeriksaan tomografi terkomputasi semuanya memberikan gambaran pneumonia. Keempatnya di bawah pengawasan rumah sakit. Epidemiologi. Angka mortalitas dan morbiditas secara keseluruhan karena infeksi virus belum ditetapkan dengan baik, sementara tingkat fasilitas kasus berubah dari waktu ke waktu dalam pandemi coronavirus ini. Mereka memperkirakan rasio fatalitas infeksi rata-rata mortalitas di antara yang terinfeksi berkisar dari 0,8% ketika termasuk membawa asymptomatik hingga 18% ketika hanya memasukkan kasus simptomatik dari provinsi. Vaksin. Banyak organisasi yang menggunakan genom yang diterbitkan untuk mengembangkan kemungkinan vaksin terhadap SARS-CoV-2. Badan yang mengembangkan vaksin terdiri dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Tiongkok. Penamaan. Pada 11 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan COVID-19 yang resmi dari penyakit ini. Direktur Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan bahwa CO adalah singkatan dari corona ke-6 untuk virus, didiase dan 19 untuk tahun pertama kali diidentifikasikan pada 2019. Tedros mengatakan bahwa nama tersebut dipilih untuk menghindari referensi ke lokasi geografis tertentu, spesies hewan atau kelompok orang sesuai dengan rekomendasi internasional untuk penanaman dalam pencegahan stigmatisasi. Baik, itu saja hasil presentasi UTS dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak.